Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Apa kabar semuanya? Semoga sore ini saya doakan kalian sehat dan baik-baik saja guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf guys ya. Dan saya juga baru pulang dari kondangan makanya pakai baju batik guys ya. Dan memang jadwalnya memang agak padat guys ya. Dan memang akhir ini karena mau baru selesai dari Idul Adha nih, banyak nikah biasanya di sini atau di tempat kalian. Mungkin guys ya kalau sudah selesai acara tahun baru, selesai Idul Adha, Idul Fitri ini banyak nikah guys ya. Tuh, tapi kita bukan membahas masalah itu guys ya. Judulnya nanti penikmat kekuasaan guys ya. Penikmat kekuasaan itu orang yang lupa diri, tidak sadar bahwasanya kekuasaan itu hanyalah bersifat sementara. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya kekal abadi guys ya. Karena jabatan dan kekuasaan itu kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak sadar guys ya, ingat naik tapi tidak ingat turun, itu bahaya guys ya. Karena segala sesuatunya kalau jadi pemimpin sejati itu guys, kalau tidak bisa jadi pemimpin yang baik dan benar, akan berdosa dampaknya nanti guys ya. Jutaan nyawa akan miliaran orang yang akan dapat membahayakan diri kita dan orang lain guys ya, dan bisa jadi salah langkah guys ya. Dan penikmat kekuasaan itu kalau sudah dilantik 2 periode mau minta 3 periode guys ya. Itu nggak boleh, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, gubernur ataupun lain-lain guys ya. Tapi kalau menteri itu tidak dipilih tapi ditunjuk guys ya. Dan memang sejauh ini saya lihat kebanyakan adanya di 02 guys ya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bicara masalah politik, tapi saya bicara apa adanya saja guys ya. Penikmat kekuasaan itu dia tidak sadar diri, seperti penjilat guys ya, yang tidak mau menyadari bahwa dia salah atau kekurangan dia guys ya. Taunya dia menikmati kekuasaan karena dia dapat fasilitas rumah dinas, mobil dinas, tunjangan jabatan, tunjangan kekuasaan, pada tujuan pribadi, pengawalan dan lain-lain. Jadi lupa diri dan tidak sadar guys ya. Seperti ngomong ada menteri perdagangan kalau nggak salah guys ya, selama ini berapa kali calon dia kalah 2 kali guys ya, ikut dengan yang satunya guys ya. Tiba-tiba dia kasih kekuasaan, dia lupa diri guys ya. Dari ngomongnya juga ngelantur, sampai waktu pemilu dulu saya lihat dulu kena penistaan agama guys ya. Dikatanya sholatnya tidak boleh ngucap amin guys ya, tidak boleh begini, harus begini. Apaan itu guys ya, namanya penistaan agama guys ya. Dan nggak boleh guys ya yang seperti itu guys ya. Jadi agama itu jangan dijadikan alat politik dan lain-lain guys ya. Dan penikmat kekuasaan itu kalau sudah 2 periode waktunya selesai guys ya, jangan sampai 3 periode guys ya. Dan saya juga punya pikiran juga guys ya, bagaimana caranya supaya hidup ini harus bisa menyadari bahwa kita nih tidak akan mungkin selamanya abadi, gitu aja guys ya. Dan maunya saya itu kalau sudah 2 kali presiden selesai, 2 kali gubernur selesai, mau jadi bupati, wali kota, kades di seluruh dunia nih boleh guys ya, asal 2 guys ya. Kalau saya jadi gubernur 2 di sini, nggak boleh di sana lagi guys ya. Atau DPR juga ada yang sampai 3-4 kali guys ya. Tapi saya mohon maaf guys ya, harusnya mau partai apa saja yang pastinya harus tetap 2 kali guys ya. Tingkat kabupaten 2 kali, tingkat provinsi 2 kali, tingkat pusat 2 kali RI guys ya, tingkat DPD, terus presiden harusnya 2 kali guys ya, gubernur 2 kali, jangan sampai ada yang sampai 3-4 kali ya. Begitulah guys ya, namanya penikmat kekuasaan guys ya. Dan seperti itu juga banyak yang penjilat guys ya. Ada juga selama ini mengklaim begini begitu, nggak tahu dikasih jatih menteri pertanahan langsung penjilat ya guys ya. Itulah guys ya, kemakan omongan sendiri guys ya. Anjing kalau udah dikasih tulang, memang benar kata orang guys ya, nunduk dia guys ya. Tuh, jadi penikmat kekuasaan begitu dia sudah merasa enak, bapaknya udah kaya raya, dikasih anaknya juga, dikasih ini juga, undang-undang dan lain-lain dirubah guys ya. Dan silakan kalau kalian masa tersinggung, masa marah, kalian lapor ke saya, yang pastinya saya berdasarkan dengan kebenaran guys ya. Kalau kalian melaporkan saya berarti kalian merasa salah guys ya, dan saya akan balikan guys ya fakta dan kenyataan guys ya. Tidak mungkin saya bicara seperti itu kalau tidak ada bukti dan nyata. Jadi kalian kalau tidak merasa salah jangan tersinggung, abaikan saja. Jika kalian merasa salah pasti kalian marah, gitu aja guys ya. Jadi penikmat kekuasaan tuh semuanya ada batasnya semua. Ketika semesta bicara nanti, kalau kalian sudah berlebihan bahaya kalian guys ya. Seperti Firaun guys ya, Firaun, Dajjal dan lain-lain guys ya. No, Firaun itu memang raja yang tidak mengakui kebesaran semesta Allah dan lain-lain guys ya. Tuh kalian tuh jadi lupa daratan guys ya, maunya berkuasa terus tapi tidak ingat dan lupa bahwa Nabi Musa itu diperintahkan Allah dan ditugaskan Allah untuk meruntuhkan kekuasaan dia guys ya. Dan suatu saat nanti
kalau kalian seperti keluarga cendana dan lain guys ya, seperti masa-masa sekarang nih, kalau kalian tidak ingat dengan namanya semesta guys ya, kalau kalian ingin berkuasa terus guys ya, nanti akan tumbang seperti zaman Orde Baru guys ya, 32 tahun pasti akan tumbang. Penikmat kekuasaan itu susah guys ya, dan si cungguk-cungguknya itu guys ya, penjilat-penjilat itu guys ya, kroni-kroni itu bahaya guys ya, dikasih tambang, dikasih ini, dikasih itu, akhirnya penjilat guys ya, penikmat kekuasaan jadi susah guys ya. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah guys ya, akhirnya jadi biadab guys ya. Ada yang dikasih Rubicon dan lain-lain guys. Saya bukannya iri, tapi saya hanya bicara pada kebenaran, karena akhir-akhir ini Indonesia ini dilanda dilema dan dilanda kebohongan, tipu muslihat guys ya. Dan jika saya bicara salah, saya mohon maaf guys ya. Penikmat kekuasaan tidak mau saya diri, tidak mau bersedekah dan lupa daratan, salah dibilang benar, dan undang-undang semuanya dirubah guys ya, diubah-ubah. Padahal belum cukup umur sudah dipaksakan keadaan untuk menyalurkan diri guys ya, itu nggak boleh guys ya, dan harus memenuhi syarat. Harusnya kalau mau menyalurkan diri mungkin yang akan datang guys ya, 5 tahun yang akan datang baru boleh guys ya, ataupun memaksakan keadaan masih anak baru kemarin sore masih ingusan, wawasan pola pikir pengalaman dia mana guys ya, tidak ada guys. Bapak dengan anak itu beda guys ya, kalau bapaknya pintar belum tentu anaknya guys ya, karena anak itu tidak melalui proses kehidupan guys ya, jadi susah guys ya. Jadi kalau sudah menikmat kekuasaan, kalian itu korupsi dan lain-lain guys ya, minyak goreng dihantam guys ya, bansos di iniin guys ya, terus dan haji dan lain-lain banyak guys ya kalian tuh guys ya. Jadi susah guys ya, penikmat kekuasaan tuh, harta itu tidak dibawa mati guys ya, hanya kain kapan selembar guys ya yang dibawa mati. Kalau Kristen, Hindu, Buddha mungkin mereka yang lebih paham guys ya, kain kapan selembar. Jadi buat apalah kalian tuh mau merasa berkuasa selamanya guys ya, dan kalian tuh lupa guys ya, lupa diri dan lupa tidak sadar bahwasanya semua itu hanyalah titipan guys ya, dan kalian itu merasa sombong dan angkuh, merasa kalian tuh tidak mungkin turun lagi guys ya, karena memang Firaun juga sudah diajar oleh Nabi Musa, ini jatuh guys ya, dan merasa sombong, merasa dia angkuh, mungkin dia merasa hebat karena sudah jadi raja guys ya, dan mungkin kalian nanti akan mengalami nasib sial kan, karena ingatlah guys ya, hukum alam itu pasti akan berjalan, karena siapa yang menuai pasti akan mendapat ganjaran dan hukuman. Gitu aja guys ya. Jika kalian tidak merasa salah, jangan marah. Jika kalian merasa salah, silakan laporkan, berarti kalian merasa salah dan berarti benar apa yang saya ucapkan guys ya. Itu saja guys ya, karena saya tidak takut dengan kebenaran. Jika saya benar, apapun yang terjadi saya akan tetap bertahankan. Jika saya salah, saya akui salah dan saya mohon maaf guys ya. Jadi manusia ini jangan gengsi. Gitu aja guys ya. Dan lebih dan kurang, saya atas nama Hendra mohon maaf sebesar-besarnya, jangan diambil hati. Saya mohon maaf untuk kalian semua guys ya. Saya hanya berbagi cerita dan pengalaman di konten ini guys ya, walaupun nggak menarik guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi, dan semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya, dimanapun kalian berada. Gitu aja guys ya, sukses selalu guys ya. Kesehatan guys, dadah.